Video edukasi mengenai gizi seimbang pada balita. Setelah menonton video ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai gizi seimbang pada balita. Halo para bunda dimanapun bunda berada, langsung saja kita bahas mengenai balita. Balita merupakan kelompok umur yang rentan terhadap kelainan gizi karena pada masa ini mereka membutuhkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Maka dari itu, peran orang tua sangatlah penting dalam pemenuhan gizi balita karena dalam masa seperti ini, balita sangat membutuhkan perhatian dan dukungan orang tua dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Agar balita mendapatkan nutrisi optimal, maka para orang tua harus memiliki pengetahuan yang baik pula. Nah, mari kita simak beberapa penjelasan mengenai gizi berikut. Hai bunda, ada yang tahu nggak sih apa yang disebut dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan tetap memperhatikan keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, serta perilaku hidup untuk mencegah masalah gizi. Apa sih manfaat pedoman gizi seimbang bagi balita? Antara lain, 1. Menjaga daya tahan tubuh balita agar tidak mudah terserang penyakit. 2. Mempercepat pertumbuhan fisik. 3. Pengembangan otak dan mental anak. 4. Memenuhi kebutuhan gizi balita. 5. Balita menjadi lebih aktif dan bersemangat. Yang terakhir, balita menjadi tidak mudah lelah. Bunda, status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi ataupun panjang badan anak setiap bulannya di posyandu loh, agar tidak terjadi masalah gizi yang tidak diinginkan pada anak kita ya. Nah, ini dia zat gizi utama yang dibutuhkan pada balita kita bunda, yaitu 1. Energi, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Karbohidrat, dan 5. Vitamin dan mineral. Energi. Zat-zat gizi yang mengandung energi terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Berdasarkan angka kecukupan gizi, kecukupan energi sesuai umur balita dapat dilihat pada tabel berikut ya bunda. Selanjutnya protein. Protein merupakan asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat pembangun. Berdasarkan angka kecukupan gizi, kecukupan protein sesuai umur balita dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya lemak. Di Indonesia, energi yang berasal dari lemak pada umumnya sekitar 10-20%. Berdasarkan angka kecukupan gizi, kecukupan lemak sesuai umur balita dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya karbohidrat. Pada air susu ibu dan sebagian susu formula bayi, 40-50% kalori berasal dari karbohidrat, terutama laktosa. Berdasarkan angka kecukupan gizi, kecukupan karbohidrat sesuai dengan umur balita dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang terakhir vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral esensial merupakan zat gizi yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan balita loh bun. Pada anak usia 1-5 tahun sering mengalami kekurangan vitamin A, B, dan C. Sehingga anak perlu mendapatkan 1-1,5 mangkok atau 100-150 gram sayur sehari, serta pilihlah buah berwarna kuning atau jingga dan buah-buahan yang asam seperti pepaya, pisang, mangga dan nanas, dan jeruk. Apa aja sih faktor penyebab gangguan gizi pada balita? Antara lain 1. Ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. 2. Prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. 4. Jarak kelahiran yang terlalu rapat. Dan yang terakhir, sosial ekonomi rendah. Apa sih dampak tidak menerapkan pedoman gizi seimbang pada balita? Antara lain 1. Gizi buruk, 2. Gizi kurang, dan 3. Gizi lebih. Berikut beberapa anjuran untuk orang tua dalam pemenuhan nutrisi pada anak. 1. Ciptakan lingkungan makan yang menyenangkan, misalkan dengan mengajaknya bermain. Yang kedua, jangan menuruti kecenderungan anak untuk hanya menyukai satu jenis makanan tertentu. Yang ketiga,
berikan makanan pada saat masih hangat dan porsi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima, berikan makanan tambahan sesuai dengan umur balita. Dan yang terakhir, timbang berat badan anak tiap bulannya di posyandu. Oke Bunda, ini dia contoh panduan pemberian makanan bayi dan anak sesuai dengan usia, jenis, tekstur, jumlah, dan waktu. Mohon dipahami dan diperhatikan ya Bun. Sekian video edukasi gizi seimbang pada balita. Semoga bermanfaat ya Bun. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.